Ya, anak-anak, kita baca ayat tema sekolah minggu ya. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ulangan 31 ayat 12. Yuk, mari anak-anak kita doa pembukaan yuk. Ya, anak-anak kita mulai doa pembukaan ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memimpin kehidupan kami selama seminggu ini. Terima kasih juga Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan tenang, kami dapat fokus untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan juga pimpin ya Tuhan teman-teman kami yang belum hadir di Zoom ini, Tuhan juga pimpin ya Tuhan supaya mereka bisa hadir secepatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak. Maaf tadi terlambat. Iya, nggak apa-apa. Siapa yang bangun tidur tadi pagi, udah berdoa dulu. Udah ngucapin selamat pagi sama Tuhan. Aku belum. Oh. Aku belum. Lausa, sorry aku telat. Lausa aku belum. Iya, nggak apa-apa. Lausa aku juga tadi telat ya, maaf ya Lausa. Iya, nggak apa-apa. Oke, semua udah siap kan yang penting sekarang? Yuk, kita yang belum atau yang udah ucapin selamat pagi sama Tuhan dalam doa, kita ngucapin lagi yuk. Kita ngucapinnya dengan bernyanyi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi, Lausa. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, sudah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke. Udah kita ucapin selamat pagi ke Tuhan. Setelah ini setelah ini kita akan menyanyikan lagu Jadilah Anak Taat. Nah, anak-anak kalau udah biasanya habis bangun tidur, biasanya kalian harusnya kan sarapan, mandi. Semuanya pada udah taat kan sama orang tua, yang masih nggak perlu disuruh-suruh lagi, udah pasti anak-anak sekarang di sini pintar-pintar pasti udah taat, langsung bangun tidur, makan, mandi karena udah mau ke sekolah.
Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Jadilah Anak Taat. Taat, jadilah anak taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan. kalau papa suruh, Segera lakukan. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan. taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur. Oke, anak-anak. Jadi, kalau nanti kita sebagai anak-anak di rumah, jangan kalau lagi makan, mandi, tidur, jangan disuruh-suruh ya. Jadinya harus taat sama orang tua, terutama jangan lupa berdoa juga. Taat sama Tuhan setiap hari harus berdoa dan baca firman ya. Ya, terus selanjutnya kita dengarkan persembahan puji-pujian dari anak sekolah minggu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pagi Lausha. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
Lause. Jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya. Terima kasih atas puji-pujiannya. Bagus kan? Nah, anak-anak, setelah ini kita ada pengumuman. Pengumuman yang pertama itu pengumumannya minggu depan 6 Februari kita ada ibadah onsite. Acaranya bisa datang ke gereja, jadinya istilahnya kita akan kebaktian bersama di aula atas. Nah, acara itu minggu depan itu acaranya kebetulan pas untuk Imlek, jadinya minggu depan itu acara Imlek. Jadinya diharapkan murid-murid untuk kedatangannya ke gereja ya. Minggu depan. Bukan minggu depan, salah ya. Hah? Minggu depannya lagi. Oh iya, oke, maaf, minggu depannya lagi. Are udah mau dapat angpau loh Are. Iya, maaf ya, minggu depannya lagi 6 Februari ada acara di gereja. Maksudnya sekolah minggu bisa datang onsite di gereja. Yang tidak bisa datang onsite juga bisa buka di YouTube ya. Tapi jangan lupa kehadirannya. Dan tetap ya pakai masker, semua protokol kesehatan mesti dijaga semua. Maaf ya, tanggal 6 Februari minggu depan kita masih online. Iya, oke. 6 Februari kita onsite. Datang ke gereja ya semua yang bisa ya. Jam 10.30. Oke, pengumuman yang kedua. Pengumuman yang kedua itu yang berulang tahun. Nah, kita minggu ini ada yang beberapa. Kali ini totalnya 5 yang berulang tahun. Yang pertama Natasha, tanggal 19 Februari. Yang kedua Putri Violin. Januari. Natasha 19 Januari. Kok Februari mulu jadinya Lause ya? Maaf ya. Mau dapat angpau. Iya nih. Iya. Iya bener-bener maaf. Jadi ingatnya Februari mulu. Iya. Maaf, yang ulang tahun yang pertama Natasha 19 Januari, yang kedua Putri Violin 21 Januari, yang ketiga Person 21 Januari, terus yang keempat ada Lause Abel 22 Januari dan Chelsea 22 Januari. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday Chelsea. Natasha. Iya. Yang mau ucapin di chattingnya bisa di chat. Kalau nggak mau japri masing-masing pakai WA juga boleh. Terus ya udah pengumuman masih ada lagi Jasin. Oh iya, ngumpulin stiker sekolah minggu jangan lupa ya semua pada datang on time. Pengumuman yang ketiga ada stiker sekolah minggu. Jangan lupa semua anak-anak rajin ya. Datang setiap minggu terus ibadah sekolah minggu, terus jangan lupa kameranya dibuka juga biar dapat stikernya makin lama makin cepat banyak. Ya, terus selanjutnya kita akan persembahan. Apa, Lause? Apa? Pengumumannya tadi apa, Lause? Yang pertama itu kita tanggal 6 Februari onsite di gereja. Jadinya bisa datang ke gereja. Jadinya boleh datang ke gereja di 6 Februari. Terus yang kedua kan yang ulang tahun. Ya, yang ketiga yang itu Yang ketiga itu stiker sekolah minggu. Jadinya yang
rajin datang sekolah minggu, terus kameranya dibuka, semua kelihatan muka yang cakep. Itu dapat stiker setiap minggu. Ada yang tidak dimengerti? Mengerti. Lausa, aku Apa? udah buka kameranya loh. Kenapa nggak dikasih stikernya? Stikernya nanti dikumpulin sama lausenya, dikumpulin nanti pas kapan ya? Nanti Gurunya, tahun depan guru biasanya. masing-masing yang nilai. Ya, yang utama kamu buka aja kameranya, guru kamu yang lihat. Iya, kita lausenya ngeliatin, nanti stikernya dikumpulkan per tahun ya Lause ya? Sampai nanti kita ketemu aja. Iya, oke. Tanggal 6-nya. Ya. Iya, satu-satu. Lausa kedengaran nggak? Kedengeran, Soalnya saya jelek. kedengeran sayang, kedengeran. Oh, tanggal 24 saya ulang tahun, Lausa. Iya, besok ya, Christopher besok ulang tahun. Langsung udah catat. Christopher. Saya bulan Maret tanggal 8 ulang tahun, masih Iya, lama. Ya, oke, Tunggu ya. semuanya Lause tunggu akan giliran. dan akan diumumkan setiap minggunya. Jadinya anak-anak sabar ya, tunggu gilirannya ya. Pasti kok disebutin, Lausenya nggak akan lupa. Nah, sekarang kita tenang, anak-anak semua kebagian nanti diucapin selamatnya kebagian setiap minggu. Tunggu giliran aja. Oke, selanjutnya kita persembahan ya. Persembahan itu bisa ada 2 cara. Yang nomor 1 itu kalian masukin ke amplop, nanti pas kita udah kebaktian onsite datang ke gereja diserahkan kepada lausenya. Atau yang kedua melalui QR code yang ada di sebelah kiri kalian. Nah, minta bantuan orang tuanya untuk scan ya persembahan ini. Dan juga jangan lupa pas transfer itu belakangnya ditambahkan angka 21 supaya yang mengurus 21. Jadinya istilahnya supaya yang mengurus itu bisa ketahuan bahwa itu persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Oke, semuanya? Ngerti? Lausa, Iya, Pak. itunya berapa Lausa tadi? Oh, scan QR code yang di sebelah kiri kalian. Di layar kalian sebelah kiri, di scan. Iya. Pakai QRIS, kode QRIS. Ada Lausa. Ada. Oke, pintar semuanya. Yuk kita sambil kita persembahan. Sambil kita persembahan. Apa? Masih. Ngomong. Ya mau ngomong silakan ngomong. Messi ngomong. Tahun kue. Ya tahu. Nggak tahu ya udah. Ya udah. Nggak apa-apa. Persembahan pokoknya istilahnya jumlah yang ditransfer belakangnya ditambahin 21 atau melalui amplop nanti kita ketemuan dikasih ke lausenya. Nah, kita menyanyikan lagu persembahan ini. Yuk, kita. Justin tolong di-play. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
doa persembahan dulu ya, sekalian doa firman. Kita lipat tangan, tutup mata dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Sampai sekarang. Tuhan juga pimpin ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Tuhan juga kami memberikan persembahan yang kami tahu berasal daripada-Mu, kiranya dapat dikuduskan, disucikan, supaya dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke. Nah, firman udah, kita siap-siap mendengar firman Tuhan. Masuk ke breakout roomnya masing-masing ya. Bukan ke breakoutnya masing-masing ya. Oke, Lause. Oke, Lause. Nah, kalau ada itu langsung dipencet ya. Oke, Lause. Oke, Lause. Oke, Lause. See you. Aku belum ada, Lause. Bentar, pelan-pelan. Kok Amin. Suara apa itu? 2 menit ya. udah gede. Lause, kuping aku sakit. Kenapa sayang? Tadi ada suara angin. Sorry ya. Iya, Bu, saya juga haus. Santai. Saya Oke, udah. Dia mau kemana? Halo. Halo anak-anak semua. Kedengeran suara Lause enggak? Kedengeran enggak? Halo, Lause enggak? Ya, kedengeran. Kedengeran jelas ya? Jelas. Oke, sip. Jelas banget. Lause lihat semuanya udah semangat nih, udah mau bulan Februari, mau Cynthia ya. Oke? Iya. Jangan pegang selimut lagi. Oke ya.
Ya, halo anak-anak semua, selamat pagi. Dari tadi aku tunggu. Pagi Selamat, Lause. selamat hari Minggu, Beatrice. Pagi Lause. Halo. Lause, Pagi, Beatrice. Lause breakout room will close in berapa second, Miss? Miss Lause. Oi, Ada Itu yang pencet breakout room. Tolong di breakout room will siapa yang close. pencet ini? Ada yang pencet. Iya. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ada yang punya breakout room-nya? 7, 6, 5, balpen setengah. Kok aku ini? Kok coba di belakang? Aku nggak bisa. Iya, bentar ya, bentar. Bentar ya, bentar. Aku udah masuk loh. Sabar ya, sabar anak-anak, sabar. Nanti pindah. Kesalahan teknis kayaknya. Ya, Tunas. Recordingnya sendiri. Lausenya padahal gak ada. Oh, ada lausenya. Gak kelihatan aja. Iya. Tuhan memanggil Abraham. Kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Rasanya mute ya atau enggak? Ya, Cinghua masih di mute. oke. Iya, terima kasih Tausu Fefang. Ya, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat Halo, hari Tau. Minggu. Lolos. Suara Tausu kedengeran nggak? Kedengeran? Ya. Lausu harap kamu semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Lausu juga senang kamu udah kembali lagi ke sekolah seperti dulu. Dan Lausu mau kasih tahu kamu sekali lagi ya. Lausu mau jelaskan bulan Februari kita minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa adakan kebaktian lagi. Kamu bisa datang lagi ke sekolah minggu seperti dulu. Ya, jadi tanggal 6 Februari kita akan merayakan perayaan Tahun Baru Imlek atau Xinjia. Ya, jadi anak-anak diharapkan bisa datang ke sekolah minggu. Kita akan ada acara bersama-sama ya. Nah, jadi minggu depan anak-anak masih ibadahnya di mana? Minggu depan? Zoom. Di mana? Di rumah masing-masing dulu ya. Tanggal 6 Februari baru kita ketemu kembali. Oke? Nah, seperti biasa, Lausu harapkan kamu bisa siapkan Alkitab kamu. Ya, siapkan Alkitab kamu. Alkitabnya jangan lupa diambil. Ayo Lausu tunggu. Nanti Lausu akan baca Alkitab sama-sama dengan kamu ya. Oke. Sudah siap semuanya? Udah ya? Seperti biasa sebelum kita mulai firman Tuhan, Lausu mau ajak kamu berdoa. Ya, kita minta Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang Lausu sampaikan sungguh-sungguh dapat kamu mengerti dan juga kamu dapat lakukan dalam hidup kamu setiap hari. Ya,
Nggak ada mukanya kok. Kok nggak kelihatan sih? Tolong dong. Lause, aku mau pakai yang ini ya. Bukunya kayak gini ya, Lause. Wah. Mana kok hilang lagi? Oh. Ada yang lu makanya mesti Halo. yang ngomong terus nanti keluar. Halo. Ya. Yuk kita akan mimpin kamu dalam doa ya. Semua tutup matanya dengan sikap yang sopan, hormat, kita mau berdoa sama Tuhan. Ayo anak-anak semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa ya. Kamu bisa berdoa dalam hati, ikut Lause ya. Lause akan pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah saat yang paling indah. Kami bisa duduk untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami simpan dalam hati kami, dan juga terutama kami dapat lakukan di dalam hidup kami supaya kami bisa membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Lause, ini Begatron will close in 49 seconds. Iya nih. Halo? Anak-anak, ini ada yang pencet breakout room yang di samping gitu. Jangan dipencet. Itu ada kotak 4 di sebelah kiri. Itu jangan dipencet. Nanti kamu Ci Elani, Lause Elani. Sekarang Yang ini bisa pencet breakout room cuman buat bukan saya. cuman co-host. Anak-anak nggak bisa pencet. Anak-anak nggak bisa. tapi itu kenapa gitu? Ini ada Lause yang pencet. Oh, ada Lause yang mencet. Ya oke. Udah ya? Anak-anak udah siap ya? Tunggu Ci, bentar. Masuk lagi ya, masuk lagi. Ini kenapa lagi, Pak? Enzo, kau dengan progress. Oh, kau dengan progress. Ya, guys, kan cuma Hah? Nonton. Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ya, kamu turun lagi ya? Ini naik ya? Oh, ini lagi nyuci. Mama? Lagi nyuci. Di bawah ya? Kak, kok nggak bisa sih? Sana dong. Lause suruh siapa gitu ke yang Si Acing suaranya belum itu. Masih mute. Ya iyalah. Oke, Lause ulang ya. Udah anak-anak duduk dengan tenang, Lause juga bisa dengan tenang untuk menyampaikan firman Tuhan buat kamu ya. Jangan bicara lagi kalau Lause nggak nanya ya. Oke? Nah, anak-anak Lause mau tanya kamu pernah nggak satu hari itu disuruh oleh seseorang lah misalnya, kamu pergi ke tempat yang nggak dikasih tahu alamatnya. Pokoknya kamu disuruh pergi. Ya, nggak dikasih tahu tempatnya di mana. Nah, misalnya begini ya. Lause pakai nama Stacy ya. Stacy satu hari disuruh sama mamanya begini. Stacy, kamu pergi ke sana ya. Pergi kemana, Mak? Ya ke sana. Ya tapi ke sananya kemana, Mak? Ya pokoknya ke sana. Bingung kan anak-anak ya? Nah, pada zaman dulu kira-kira peristiwa ini terjadi 4.000 tahun yang lalu. Ada seorang bapak yang disuruh pergi oleh Tuhan meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halamannya. Ada yang tahu namanya siapa? Abram. Hah? Abram. Iya, Abram ya. Abram atau Bapak Abraham. Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman sama Bapak Abraham. Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk pergi meninggalkan keluarganya. Tapi anak-anak dia taat. Dia taat sama perintah Tuhan. Padahal Bapak Abraham nggak tahu apakah
tempatnya itu jauh atau tidak, apakah tanahnya bagus atau tidak, apakah dia bisa kerja atau tidak di sana, dia tidak tahu. Apakah dia bisa menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dia juga tidak tahu. Apakah di sana tempat yang baru itu ada rumput yang segar, yang hijau untuk ternaknya, dia juga tidak tahu. Apakah dia bisa tinggal di tempat itu dengan baik, dia juga tidak tahu. Semuanya dia tidak tahu. Tapi anak-anak Abraham taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Lausa akan kasih kamu lihat satu video tentang Abraham ya. Kita simak baik-baik videonya ya. Abraham tinggal di Haran. Tuhan berfirman, "Abraham, Aku ingin kau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain." Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana ia harus pergi. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Tuhan berkata, "Lakukan perintah ini, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar." Mana mungkin, pikir Abraham. Sebab Sarah istrinya sudah terlalu tua untuk beranak. "Percayalah kepadaku," kata Tuhan. Hah? Hah? "Pergilah kemana kuperintahkan," kata Tuhan. "Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Percayalah kepadaku." Abraham pun percaya kepada Tuhan. Dibawanya Sarah, keponakannya yang bernama Lot, dan semua harta benda milik mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri bernama Kanaan. Setibanya di sana, Abraham berkemah di Shikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu," kata Tuhan. Abraham membangun sebuah mezbah untuk Tuhan di sana.
Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu. Betapa senang hatinya telah mempercayai Tuhan. Maka dibangunnya sebuah mezbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya. Ya, anak-anak. Oke, videonya udah selesai. Nah, Lause mau tanya kamu, minggu lalu siapa yang ingat? Lause siapa yang cerita? Ada yang ingat Lause siapa? Halo? Haifeng bukan? Lause siapa? Sanhung ya, Lause Sanhung yang cerita. Cerita tentang apa? Ada yang ingat? Tentang istana di Mesir. Cerita apa? Tentang Nuh. Nuh. Cerita Menara Babel. Ya, betul. Babel. Nah, ya. Salah. Tentang membangun menara Babel. Nah, anak-anak, pada waktu zaman dahulu, Allah tuh ingin supaya manusia itu berpindah-pindah, maksudnya menetap ke seluruh bumi, ya, terpencar ke seluruh bumi. Tetapi mereka tidak mau taat. Mereka malah membangun apa? Sebuah menara yang sangat tinggi. Mereka ingin membangun menara yang sangat tinggi, kalau bisa sampai ke ujung langit. Mereka tidak mau taat sama perintah Tuhan manusia pada waktu itu. Jadi mereka ingin berkumpul dan mereka ingin mencari nama supaya mereka bangga. Wah, ini nih ya, kita ini bisa bangun menara yang tinggi. Tuhan nggak bisa, kita bisa. Nah, lalu akhirnya apa tindakan Allah? Siapa yang tahu? Tindakan Allah apa? Membuat bahasanya berbeda-beda. Iya, betul. Pinter ya, pinter. Terus dia bikin semuanya nggak ngerti bahasa masing-masing, jadinya mereka semua berpencar. Pinter kamu semuanya, 101 untuk kamu semua ya. Nah, ya jadi Tuhan mengacaukan bahasa mereka ya. Dulu bahasa cuma satu, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Mandarin, nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Sunda, nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Thailand, pokoknya cuma satu ya. Nah, sehingga mereka jadi kacau. Mungkin pada waktu itu mereka sedang membangun, terus ada yang minta batu bata dikasih semen, ada yang minta semen dikasih pasir misalnya. Jadi kacau sekali anak-anak. Lalu akhirnya menara Babelnya tidak jadi dibangun dan mereka terpencar serak ke berbagai tempat. Nah, lalu akhirnya mereka meskipun sudah berpindah tempat, mereka tetap berbuat jahat. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Tetapi anak-anak, ada satu orang yang selalu menyembah kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Siapa dia? Bapak Abraham, ya, Bapak Abraham. Nah, maka dari itu Tuhan ingin memberkati Bapak Abraham. Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu, tapi dia percaya, dia taat dan percaya. Lalu Bapak Abraham mengajak siapa? Istrinya Sarah. Istrinya Sarah dan keponakannya Lot. Dia juga membawa ternak-ternaknya, hamba-hambanya untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu mau kemana. Tapi dia percaya Tuhan yang memimpin. Bapak Abraham juga beriman kepada Tuhan. Nah, anak-anak, imannya itu didapat dari mana? Apakah dari papanya? Siapa yang tahu papanya Abraham namanya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Papa Abraham namanya siapa? Nggak ada yang tahu, langsung kasih tahu ya. Papanya Abraham namanya Terah. T-E-R-A-H ya. Nah, papanya Abraham namanya Terah, tapi papanya Abraham ini tidak menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah kepada berhala, kepada dewa, yaitu dewa bulan. Jadi Abraham mendapatkan imannya itu bukan dari papanya. Apakah Abraham juga mendapatkan imannya dari diri dia sendiri? Bukan juga, ya. Dia waktu itu mungkin kurang beriman karena dia udah tua, tapi Tuhan bilang dia akan mempunyai anak yang sangat banyak sekali. Nah, tapi nggak mungkin anak dari diri dia sendiri. Pasti ada seseorang yang kasih dia iman, sehingga dia
sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, dan dia dipanggil Bapak orang beriman. Kira-kira siapa yang kasih dia iman, anak-anak? Yang taruh iman di dalam hatinya. Hah? Ya, betul, Tuhan Allah ya. Tuhan Allah yang menaruh iman di dalam hati Bapak Abraham. Sehingga Bapak Abraham itu sungguh-sungguh taat, percaya, dan beriman kepada Tuhan. Nah, karena Bapak Abraham beriman, Tuhan memberikan dia 3 janji khusus. Anak-anak mau tahu janjinya apa aja? Ya, yang pertama, 3 janji khusus. Yang pertama apa? Tuhan berjanji memberikan sebuah negeri untuk Abraham dan keturunannya. Nah, janji Tuhan ini main-main nggak, anak-anak? Bohong nggak? Bohong nggak? Nggak mungkin ya, nggak mungkin bohong. Kalau manusia, ya kalau kita berjanji suka bohong, tapi kalau Tuhan yang berjanji tidak pernah bohong ya. Tuhan berjanji akan memberikan sebuah tempat yang sangat baik buat Abraham dan keturunannya. Janji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan apa? Ada yang bisa bacain? Tuhan juga berjanji. Tuhan juga berjanji memberikan keturunan atau memberikan anak yang banyak kepada Abraham seperti bintang di langit banyaknya. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan anak atau keturunan yang banyak buat Abraham seperti bintang di langit. Anak-anak pernah nggak kalau malam-malam lihat bintang di langit terus anak-anak hitungin? Kalau Lause sih nggak bisa, Lause bisa pusing hitungin bintang di langit ya. Nggak mungkin kita bisa hitung bintang di langit. Nah, jadi Allah berjanji sama Abraham bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak, anak yang banyak buat Abraham. Dan Abraham percaya akan janjinya. Satu lagi, janjinya apa? Yang ketiga. Ada yang mau baca lagi? Gantian ya. Felix deh, boleh Felix baca Felix. Tadi Ausri ada Felix. Felix baca yuk. 1, 2, 3 janji Tuhan yang ketiga. Memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan juga memberikan semua bangsa di dunia melalui keturunan Abraham yaitu Yesus. Iya. Ya, Allah berjanji akan memberkati Abraham dan juga Allah berjanji akan memberikan apa? Memberikan apa anak-anak dari keturunan Abraham? Juru selamat. Juru selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan berjanji, ini janji yang paling penting loh anak-anak ya, yang diberikan kepada Abraham yaitu Tuhan bukan hanya memberkati Abraham, tapi Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di dunia, yaitu dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini yang paling penting. Langsung mau tanya kamu ya, kebutuhan apa yang paling penting bagi manusia yang berdosa, anak-anak? Apa yang paling penting bagi manusia yang berdosa, kebutuhan kita? Ada yang bisa jawab? Tuhan. Kebutuhan manusia yang paling penting bagi kita manusia yang berdosa apa? Tuhan. Hah? Tuhan Yesus. Ya, pengampunan apa? Dosa-dosa kita. Yang bisa mengampuni dosa kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat ya, apa janji apa Lause kan tadi bilang kan keturunan Abraham itu dari Yesus Kristus itu adalah keturunan dari Abraham, dan kita pun juga adalah keturunan dari Abraham. Kita juga keturunan dari Abraham. Buktinya apa Lause? Nah, Lause kasih lihat kamu buktinya ya. Kita buka Alkitab kita yuk, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Nah, ini adalah menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus atau susunan ya, keturunan dari Yesus Kristus. Yesus itu keturunan dari siapa aja kamu bisa tahu, kamu bisa lihat di sini. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Langsung mau kamu baca dulu Matius 1 ayat 17-nya. Matius 1 ayat 17. Buka Alkitab kamu coba ya, kita samain sama enggak sama yang Lause kasih. Matius 1 ayat 17. Beda Lause.
Beda. Benar. Beda. Jadi si Yuyu aja 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke. Ya, langsung bacakan kamu ya. Kamu dengar baik-baik ya. Matius 1 ayat 17. Kamu dengarkan baik-baik. Ini penting sekali ya. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, itu yang pertama ya. Terus 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ini yang kedua. Dan yang ketiga 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai apa anak-anak? Sampai Kristus Yesus. Ya, Kristus Yesus. Oke, nah sekarang kita akan lihat yang pertama ya. Yang pertama yaitu keturunan Abraham sampai Daud. Ada 14 nggak? Coba kita lihat. Yang pertama, Abraham punya anak namanya siapa? Ishak. Kok suaranya kecil ya? Ishak. Iya, Ishak. Terus yang kedua, Yakub. Yakub punya anak namanya siapa? Yakub punya anak namanya Yakub punya anak namanya siapa? Yehuda. Terus Yehuda punya anak namanya Peres dan Zera. Terus Zera punya anak namanya siapa? Ram. Ya, betul, Ram. Terus Ram punya anak namanya Aminadab. Aminadab punya anak namanya Nahason. Nahason punya anak namanya Salmon. Salmon punya anak namanya Boaz. Iya, betul. Terus Boaz punya anak namanya Obed. Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud yang sudah tidak asing bagi kamu ya. Nah sekarang coba kamu hitung ada 14 nggak? Ya, Lausir. Betul ya, Ada 14 ya. Ya, 14. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Kita hitung lagi ya. Yang ke satu siapa? Daud punya anak namanya siapa? Salomo. Terus Salomo punya anak namanya? Rehabeam punya anak namanya? Abia punya anak namanya? Asa. Terus Asa punya anak namanya? Yosafat. Terus Yosafat punya anak namanya? Iya, Yoram. Yoram punya anak namanya? Ayo. Uzia. Terus Uzia juga punya anak namanya? Yotam. Ya, Yotam punya anak lagi namanya? Ahaz. Ahaz juga punya anak namanya? Hiskia punya anak namanya? Manasye, pintar sekali. Manasye punya anak namanya? Amon punya anak namanya? Yosia punya anak namanya? Yekonya. Silakan hitung ada berapa keturunannya. Benar nggak 14? Ada 14. Betul 14 ya. Oke. Sekarang yang ketiga, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Ya, ayo. 1. Yekonya punya anak namanya Sealtiel punya anak namanya Zerubabel punya anak namanya Abihud. Terus Abihud punya anak namanya Eliakim. Iya, Eliakim. Bawahnya Eliakim punya anak namanya Asor. Ayo, Asor punya anak lagi namanya
Sadok. Sadok punya anak namanya? Hakim. Terus? Eliud. Lanjut. Eliud punya anak? Eliezer. Eliezer punya anak? Matan punya anak? Yakub punya anak? Yusuf. Nah, Yusuf sama Maria. Yusuf Maria mempunyai anak dari Roh Kudus. Siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus ya. Nah, sekarang kamu hitung coba ada berapa? Ada 14 nggak? Hitung dulu. Belum hitung. Ada 13. Hah? Ada 13. 13. Kalau gitu Alkitab bohong ya. Dia bilang 14 ya, keturunan dari pembuangan bapa sampai Yesus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. 13 atau 14? Yang benar nih. Harusnya kan 14. Titik, bro. 14. Hah? 14. 14 atau 13? 14. Titik langsung. Oke. Ya. Coba langsung hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anak-anak. Kamu hitung berapa? Soalnya bilang tuh 13. 13. Iya. 13 ya. Yang titik-titiknya itu yang ke-14. Tapi nggak tahu siapa. Ya. Harusnya kan 14 anak-anak kan. Nah, tetapi anak-anak yang titik-titik itu ternyata adalah kita Lausu sama kamu, termasuk keturunan Abraham. Ada lagunya kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita yang udah percaya Tuhan Yesus, seperti di dalam Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12, tolong dikasih lihat Yohanes 1 ayat 12. Nah, di sana dikatakan kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anaknya. Nih, Lause bacain kamu nih. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa anak? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kembali lagi dong. Oke. Nah, jadi anak-anak kalau kita yang udah percaya Tuhan Yesus, Lausu sudah percaya, kamu juga percaya. Nah, ini kita yang ke-14. Ya, kita menjadi anak-anak manusia atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hebat ya anak-anak Alkitab ya. Ya, dia sudah menyediakan satu tempat buat kita, yaitu kita keturunan Abraham. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anaknya. Jadi benar nggak 14 anak-anak? Benar nggak? Benar ya, sama kita orang-orang yang percaya. Nah, tapi syaratnya yang sudah percaya, yang belum percaya, Lausu harap kamu anak-anak bisa membuka hati kamu, terima Tuhan Yesus dalam hati kamu, kamu akan menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Kamu akan ada di urutan ke-14 di bawah Tuhan Yesus. Ya, jadi Lausu harap kamu yang belum percaya, kamu bisa membuka hati kamu bisa menerima Tuhan Yesus dalam hati kamu. Bagaimana caranya Lausu supaya saya bisa terima Tuhan Yesus? Gampang anak-anak, nggak usah bayar, ya, nggak usah kasih uang, hanya dengan kamu berdoa, ya, kamu minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kamu membuka hati, undang Yesus masuk ke dalam hati kamu. Nah, kamu akan menjadi anak-anak Allah karena kamu sudah terima Tuhan Yesus masuk dalam hati kamu. Ya, jadi kamu akan masuk di dalam urutan yang ke-14 itu. Nah, anak-anak, oke, kita akan baca ayat hafalan kita dalam Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Bisa nggak yang rapi anak-anak? Bisa ya? Kita baca sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 8. Ayo Christopher baca. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika
ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abraham mempunyai iman yang sangat apa anak-anak? Besar. Iya, sangat besar. Ya. Dia tidak tahu Tuhan suruh pergi kemana, tapi dia percaya. Makanya itu Abraham disebut Bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Dan kita ini adalah keturunan dari Bapak Abraham. Nah, maka itu ada lagu Bapak Abraham mempunyai. Nanti kita akan nyanyi sama-sama ya. Kita hafal dulu sebentar ini, kita baca lagi. 2 kali berturut-turut ya anak-anak. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 Abraham ia dipanggil untuk berangkat lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia. 7 kali lagi anak-anak, kalau semua kamu baca. 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat, berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ia berangkat mengetahui tempat yang tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yuk, sekarang kita mau nyanyi anak-anak lagu Bapak Abraham ya. Semuanya kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan sangatkan kami. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Lihat atas lihat bawah putar-putar lalu duduk. ya. Oke anak-anak. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau doa, setelah itu kamu akan masuk ke breakout room ke kelas masing-masing. Ya, Lausa akan memimpin kamu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa belajar taat, percaya, dan juga beriman seperti Bapak Abraham. Tuhan terima kasih Engkau mengirimkan juru selamat buat kami, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Tuhan Yesus, Lausa mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang masih belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang menolong supaya anak-anak ini juga boleh membuka hatinya, percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka juga boleh ada di urutan ke-14 yang menjadi anak-anak Tuhan. Dan bagi kami yang sudah percaya, Tuhan tolong supaya kami boleh tetap beriman, kami boleh tetap percaya dan juga taat dan juga setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong supaya kami juga boleh melakukan hal-hal yang baik sehingga kami boleh membuat Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau bergabung dengan teman-teman kami dalam kelas kami masing-masing. Biar Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sampai jumpa ya minggu depan. Sekarang kita akan bersama-sama kumpul masing-masing ya. Oke.